Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Bung Brani. Apa kabarnya teman-teman sekalian? Semoga teman-teman yang menyaksikan video ini dalam keadaan sehat walafiat, dan ikan-ikan hias yang teman-teman pelihara di akuarium juga dalam keadaan sehat. Oke teman-teman, di video kali ini saya ingin menjelaskan bagaimana cara saya mengganti air akuarium ikan mas koki saya yang sebelumnya saya menggunakan top filter. Saat ini menggunakan sump filter tanpa melubangi kaca, menggunakan box overflow. Apakah sama pergantian airnya? Cara-caranya seperti apa? Silahkan simak video ini. Dan mudah-mudahan teman-teman yang mungkin ragu ya mau upgrade ke sump filter, filtrasinya, takut perawatannya susah, ganti airnya susah, takut luber dan lain sebagainya, dapat jawaban dari video yang saya buat. Nah, pergantian air di akuarium ikan mas koki saya ini sama saja seperti dulu menggunakan top filter. Saya ganti 50%. Cuma saat ini ya, karena saya kesibukan kerja, jadi di 2 bulan ini saya ganti airnya terkadang 2 minggu, terkadang ya 10 hari saya ganti teman-teman ya. Jarang saya ganti 1 minggu teman-teman, karena ya kesibukan, jadi ya terpaksa saya lakukan seperti itu. Cuma ya di sini masih aman karena jumlah ikan yang saya pelihara tidak banyak, dan food timernya saya set pada saat itu ya. Sebelumnya maksudnya itu saya set di 4 kali sehari teman-teman. Paling malam saya tambah 1 kali ya kasih makan. Cuma kalau saat ini, saat saya bikin video ini, saya sudah coba grooming ya ikan mas koki saya kasih 10 kali sehari teman-teman di food timernya. Nah, jadi yang pertama-tama yang teman-teman harus lakukan sebelum ganti air akuarium, persiapkan dulu peralatan untuk ganti air akuarium. Dulu pernah saya bahas juga peralatan akuarium untuk ganti air, selang, itu semuanya ya memang khusus untuk akuarium ya, jangan kita gunakan untuk lain. Misalnya selangnya digunakan untuk cuci motor dan lain sebagainya, khusus untuk perawatan akuarium ya. Nah, seperti saya bikin selang untuk kuras, itu saya bikin sendiri ya. Kemudian selangnya saya khusus akuarium saya sediakan. Jadi kita ketika mau ganti air kita sudah tahu, alat-alatnya sudah ada. Lanjut kita akan bahas dari box overflow-nya seperti apa, kerannya ditutup atau enggak, pompanya dimatikan atau tidak. Jadi teman-teman, kalau kita mau ganti air akuarium ya, sebelum kita membersihkan filter mekanis ya, kita gosok dulu kaca ya, itu paling penting. Apalagi kalau kita kasih makannya banyak, kita bersihkan dulu kaca-kaca ya, gosok kaca. Kemudian kalau ada kotoran seperti ini ngendap di bawah, itu boleh disipon ya teman-teman ya. Nah, itu tadi alat sipon harus juga teman-teman miliki ya, sipon. Kalau misalnya pakai selang untuk kuras, misalnya pakai panjang ya di sini untuk kurasnya, itu bisa jadi sipon. Kalau misalnya kita bikin yang seperti saya gantungan itu ya tidak bisa ya jadi sipon, jadi harus sipon tersendiri. Dibersihkan dulu kacanya, disedot kotorannya ya, baru nanti ditutup dulu teman-teman keran yang di sini teman-teman. Nah, keran yang ini harus cepat ya teman-teman ya. Keran ini ditutup ya, maka otomatis air yang ada di akuarium ini tidak akan turun lagi ya. Kita tutup kerannya, kemudian kita harus gerak cepat, langsung kita matikan pompanya teman-teman ya. Pompa yang di bawah ini harus dimatikan. Nah, kalau misalnya tidak kita matikan, maka di sini akan tekor teman-teman ya, tekor di di chamber terakhir. Tekor itu bisa merusak pompa akuarium kita ya. Cepat, sudah tutup keran, langsung matikan pompa, otomatis air yang ada di sump filter ini tertahan ya. Paling kalau saya ini sampai sini nih teman-teman ya, sampai sinilah ya, paling tinggi. Nah, air di sump filter ini stop, tidak bergerak. Air di akuarium kita juga tidak bergerak teman-teman. Nah, saat air tenang ya, itu baru kita sedot pakai selang
Ya, kalau saya ini seperti ini nih teman-teman, ada di bawah akuarium. Nah ini ya, ini alat kuras saya. Nah pakai stop keran juga. Kalau misalnya airnya sudah penuh, saya tutup kerannya. Jadi ya, ini alat kurasnya sama seperti yang menggunakan top filter kemarin. Nah, jadi setelah ditutup stop keran di sini, pompanya udah mati, dah airnya stop teman-teman. Ya, kalau nanti sudah dikuras ya, disedot airnya, misalnya kalau kalian mau ganti 50% ya seginilah ini ya, ganti 50%. Setelah itu jangan langsung buka kerannya. Maka kalau kalian buka kerannya, airnya tidak akan ngalir karena selang di sini ya, selang yang bening ini vakuman udaranya. Jadi kalau misalnya kita buka keran itu, memang airnya ngalir ya sebentar, nanti tidak akan ngalir lagi teman-teman. Ya, nah kalian akan pancing lagi, maksudnya disedot lagi pakai di sini, pakai air, pakai mulut ya, sedot air, tutup kerannya, ditutup, sedot ya. Sudah penuh airnya di dalam tabung ini, penuh, baru nanti kalau sudah airnya pas segini dan posisinya selang ini, selang yang bening ini, kebetulan nggak kelihatan ya, posisi selang bening ini kerendam air ya, kerendam air, itu baru kalian buka kerannya. Nah itu ya teman-teman ya. Nah posisi selang putih ini, selang bening ini harus lebih tinggi dari garis ini. Ini saya beli secara online, sudah ditandai oleh penjualnya. Selang bening ini ya, ujung selang bening yang kecelup di akuarium itu harus di atas ini teman-teman, di atas garis hitam ini ya. Nah seperti itu ya. Kalau di bawah itu dia airnya akan ngalir terus teman-teman, tidak ada berhenti ya kalau misalnya mati lampu. Nah itu ya teman-teman ya. Kita lanjutkan yang tadi. Setelah kalian sedot 50%, sudah setengah segini ya airnya, kemudian teman-teman isi lagi ya, jangan dibuka dulu, jangan diotak-atik dulu kerannya ya, pompanya jangan dihidupkan, biarkan dulu sudah full lagi airnya, sudah dibuang airnya 50% segini tadi, baru teman-teman isi lagi sampai batas biasanya teman-teman isi. Nah kalau saya sebenarnya ini ingin saya tandai di sini teman-teman ya. Nantilah setelah saya ganti air mau saya tandai sini pakai spidol permanen supaya tahu batasan air akuarium ketika mau diisi lagi. Nah ini sengaja memang tidak saya cat hitam karena mau saya bikin tanda spidol permanen nanti ya, supaya enak kalau misalnya ganti air tahu batasan isinya seperti apa. Jadi setelah dikuras, diisi kembali full seperti biasa sampai airnya sampai menutupi selang yang putih tadi ya teman-teman ya. Harus selang ini, selang bening tadi harus ketutup air ya, seperti inilah ya. Nah seperti itu teman-teman ya, ketutup air. Nah baru teman-teman silakan buka kalau sudah siap ya, maksudnya sudah selesai pergantian airnya, sudah selesai, baru teman-teman buka lagi kerannya ya. Kerannya langsung cepat lagi hidupkan pompa, karena kalau teman-teman buka kerannya ya tanpa menghidupkan pompa, maka di sini akan luber ya, airnya akan luber ya. Nah pembukaan keran ya, stop keran ini harus ada tandanya teman-teman. Kalau saya ini ada tanda nih kan, ini spidol permanen ya, ini dari sini garis langsung ya ke stop keran yang abu-abu ini dari gagangnya ini, jadi tahu batasannya. Ini saya bikin tanda 4 karena ini 4000 liter per jam ya, kalau 3000 kemarin di bawah sini sedikit. Jadi ini tahu ya, stop kerannya dibuka seukuran ini. Kalau lebih dari ini debit airnya lebih besar, maka luber di sump filter ya. Kalau misalnya lebih kecil, kita turunkan seperti ini, maka di chamber terakhir itu akan tekor, pompa kita bisa rusak teman-teman ya, harus benar-benar pas. Maka dari itu settingan untuk sump filter overflow
Mungkin di filter yang melubangi kaca juga seperti itu ya, pakai stop keran juga. Nah, jadi kita perhatikan dulu ya. Kita buka kerannya, kita perhatikan ya, memang melelahkan ya. 1-2 jam kita perhatikan di chamber terakhir ini. Kita perhatikan di chamber terakhir itu, kalau dirasa airnya tetap ya. Nah, seperti saya ini nih, air di chamber terakhir ini dia di atas sekat yang terakhir ya, sekat terakhir di atas sedikit, sekitar ya 1-2 cm lah. Nah, itu menurut saya pas. Jadi disitulah saya menggaris garis hitam yang ada di stop keran tadi, teman-teman. Jadi kita perhatikan, oh segini pas nih airnya. Nah, baru kita garis pakai spidol permanen di stop kerannya tadi ya. Artinya segitulah settingan untuk pompa yang kita gunakan. Nah, settingan pompa itu tergantung pompa yang kita gunakan ya. Kalau misalnya kita pakai pompa yang besar, tentu ya bukaan dari stop kerannya tadi itu lebih besar, teman ya. Nah, ini karena saya menggunakan 4000, jadi ya bukannya seperti itu tadi. Tapi saran saya ya, di tank 150 ya, 150, 120, 30, 150, itu saran saya pakai pompa yang 5000 liter per jam, teman-teman ya. Karena saya ini ya mungkin adanya pompa ini, sayang juga kalau saya upgrade ini masih bisa digunakan. Dan untuk tank 1 meter pun saya mau upgrade filter juga sudah ada pompanya 3000 liter per jam, sudah ada. Jadi kalau misalnya nanti ini rusak, baru saya upgrade mungkin ke 5000. Karena kalau menurut si penjual box overflow ini, dia bilang pompanya bisa sampai 5000. Artinya nanti kalau ada rezeki ya kita upgrade pompanya ke 5000 liter per jam supaya debit airnya lebih kencang, teman-teman. Debit air sedotan di sini lebih kencang, di sini juga lebih kencang, tidak tekor, tidak juga luber ya, dan juga mushroomnya lebih mekar ya. Ini sudah 4000, sudah puas sekali saya menggunakan mushroomnya, sudah mekar ya. Jadi itulah penjelasan saya, mungkin agak lain bahasannya. Mudah-mudahan teman-teman bisa mengerti ya apa yang saya jelaskan tentang mengganti air akuarium ikan mas koki menggunakan box overflow. Jadi teman-teman, mudah-mudahan yang tadinya ragu untuk ganti ke filter box overflow tanpa melubangi kaca, jadi semakin semangat ya, ngumpulin uang untuk akuarium ikan mas koki dan ikan hias lainnya. Oke teman-teman, sekian dulu video saya kali ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa dukung terus channel Lebung Berani dengan cara subscribe, like, komen, serta share videonya, agar channel Lebung Berani makin berkembang dan terus menginspirasi teman-teman penghobi ikan hias.